Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membahas soal-soal bab 3 unit 3 kelas 10 SMA sederajat, yaitu tentang materi kolaborasi antar budaya di Indonesia. Nah, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya sudah dibahas pada video sebelumnya. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai penting dan fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sikap yang tepat dalam menerima keberagaman budaya bangsa adalah titik-titik. A. Dibiarkan berkembang sendiri. B. Diseragamkan agar tercapai kedamaian. C. Dihapus karena menghambat kemajuan. D. Dibina sebagai modal dasar pembangunan bangsa. E. Dipermasalahkan karena menimbulkan pertikaian. Oke, kata kunci di soal di sini adalah sikap yang terdapat yang tepat dalam jadi sikap yang tepat dalam menerima keberagaman budaya bangsa adalah dibiarkan berkembang sendiri. Apakah ini termasuk atau tidak ketika sikap yang tepat dalam menerima keberagaman budaya bangsa adalah dengan membiarkan berkembang sendiri? Ini tidak mungkin ya. Kenapa tidak mungkin? Karena budaya bangsa ini tidak mungkin berkembang sendiri tanpa ada yang menggerakkan atau tanpa ada yang melakukan seperti itu. Berarti yang A kurang tepat. Yang B, diseragamkan agar tercapai kedamaian. Nah, ini kan tidak termasuk ke dalam keberagaman. Kenapa tidak termasuk ke dalam keberagaman? Karena namanya juga beragam, berarti berbeda-beda setiap daerahnya. Tidak mungkin semuanya diseragamkan, ya seperti itu, karena setiap daerah ini atau setiap bangsa ini tentunya memiliki budaya yang berbeda, tuh ya. Nah, berarti yang B kurang tepat. Yang C, dihapus karena menghambat kemajuan. Nah, ini juga sangat tidak tepat karena kalau dihapus tentunya tidak akan menghambat kemajuan. Nah, yang C ini adalah kurang tepat, ya seperti itu, karena dihapus karena menghambat kemajuan ini tidak mungkin, seperti itu. Yang D, dibina sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oke, nah berarti ini adalah yang tepat, yaitu dibina, dipelihara gitu ya, dilestarikan. Kenapa dibina, dipelihara, dan dilestarikan? Karena sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa. Yang E, dipermasalahkan karena menimbulkan pertikaian. Ini kurang tepat. Soal berikutnya. Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat, sehingga keberagaman tersebut dapat dikolaborasikan untuk menyatukan keberagaman di Indonesia. Yang dimaksud dengan kolaborasi budaya adalah titik-titik. A. Memilih teman yang pandai. B. Bergaul dengan semua orang. C. Memilih teman yang seagama. D. Bentuk sebuah ide dan gagasan. E. Bergaul dengan teman satu suku. Jawaban yang paling tepat adalah memilih teman yang pandai. Ini berarti kita memilih-milih teman gitu ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah yang dimaksud dengan kolaborasi budaya ini apa? Nah, kalau kita hanya memilih teman itu sebetulnya kurang tepat, karena kita itu bebas berteman dengan siapapun gitu ya, tanpa memilih, tanpa memandang latar belakang yang ada. Bergaul dengan semua orang. Oke, bergaul dengan semua orang, hampir mendekati, tapi ini sih kurang tepat gitu ya.
Yang C, memilih teman yang seagama. Ini pun kurang tepat. Yang D, bentuk sebuah ide dan gagasan. Oke, ini termasuk ke dalam salah satu dari kolaborasi budaya, yaitu kita itu harus berusaha membentuk sebuah ide dan gagasan supaya semua keberagaman ini bisa dikolaborasikan ya untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Bergaul dengan teman satu suku, ini kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Keberagaman bukan hanya tentang perbedaan, tetapi konsep keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Berikut yang tidak termasuk keberagaman masyarakat Indonesia adalah titik-titik. A. Budaya, B. Bahasa, C. Ideologi, D. Pakaian adat, E. Suku bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah di sini kan yang tidak termasuk keberagaman. Budaya jelas termasuk, bahasa banyak bahasa ya di daerah. Ideologi simpan dulu, pakaian adat banyak, keberagamannya, suku bangsa banyak. Berarti yang tidak termasuk ke dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah ideologi. Ideologi kita adalah Pancasila, seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kesenian tradisional adalah salah satu contoh budaya lokal di Indonesia. Indonesia memiliki banyak kesenian tradisional yang meliputi tarian, wayang, dan sebagainya. Secara garis besar untuk kesenian di Indonesia terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu titik-titik. A. Seni ludruk, seni remong. B. Seni jatilan dan seni lukis. C. Seni jaranan dan seni mocopat. D. Seni rupa, seni musik, seni tari. E. Seni kebudayaan dan seni klasik. Jawaban yang paling tepat adalah di sini yang ditanyakan adalah secara garis besar bentuk kesenian di Indonesia terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Bangsa Indonesia menghormati keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan munculnya berbagai lembaga keagamaan. Dampak negatif adanya organisasi masyarakat yang bersifat keagamaan dapat menimbulkan potensi konflik karena alasan sebagai berikut, titik-titik. A. Setiap lembaga agama memiliki tujuan sama untuk bersatu demi bangsa. B. Adanya anggapan kelompok lain sebagai pihak yang harus dikalahkan. C. Keinginan untuk mempengaruhi kelompok lain untuk bersatu. D. Menghargai kelompok lain sebagai elemen bangsa. E. Menciptakan perilaku toleran dalam pergaulan. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, kalau yang ditanyakan di soal ini adalah yang dapat menimbulkan potensi konflik karena alasan sebagai berikut. Ya, kalau yang A, setiap lembaga agama memiliki tujuan sama untuk bersatu demi bangsa. Ini tidak termasuk ke dalam hal yang dapat menimbulkan potensi konflik gitu ya. Ini tidak termasuk. Nah, kalau yang B, adanya anggapan kelompok lain sebagai pihak yang harus dikalahkan. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, ini tidak menimbulkan konflik. Yang D, ini tidak menimbulkan konflik. Yang E, ini tidak dapat menimbulkan konflik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya, budaya nasional merupakan gabungan dari budaya daerah yang ada di negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki keberagaman yang tidak dapat dijumpai dari negara lain. Negara yang memiliki keberagaman budaya memiliki dampak positif sebagai berikut, titik-titik. A. Negara sebagai miniatur dunia. B. Tempat untuk bertukar budaya. C. Negara yang ditakuti oleh negara lain. D. Negara dengan populasi manusia paling banyak. E. Kekuatan dan keunggulan dalam upaya pembangunan keberagaman. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah negara yang memiliki keberagaman budaya memiliki dampak positif sebagai berikut adalah
Ini negara sebagai miniatur dunia kurang tepat. Tempat untuk bertukar budaya kurang tepat. Negara yang ditakuti negara lain tidak tepat. Negara dengan populasi manusia paling banyak tidak tepat. Sementara jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kekuatan dan keunggulan dalam upaya membangun keberagaman. Soal berikutnya, keberagaman di Indonesia merupakan identitas dan jati diri yang ada di Indonesia yang meliputi suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Namun tidak dipungkiri bahwa dengan adanya keberagaman akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dampak yang sering kali timbul akibat perselisihan antar suku adalah titik-titik. A. Tumbuhnya sikap gotong royong. B. Meningkatkan perekonomian dunia. C. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. D. Saling toleransi antar umat beragama. E. Melemahkan suatu ketahanan nasional budaya. Jawaban yang paling tepat adalah di sini kan yang ditanyakan adalah dampak yang sering kali timbul, ya, dampak yang sering kali timbul akibat perselisihan antar suku tentunya adalah jawabannya yang yaitu melemahkan suatu ketahanan nasional budaya. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia yang harus dijaga kelestariannya. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melestarikan keberagaman adalah, ini yang ditanyakan adalah yang bukan, ya, yang tidak termasuk ke dalam bentuk tanggung jawab pemerintah. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan, yang B. Menyuruh siswa-siswi harus mengenal budaya, yang C. Menghapus kearifan lokal yang tidak bermanfaat, yang D. Memanfaatkan dan mengembangkan kekayaan budaya, yang E. Memajukan kebudayaan dengan melindungi keanekaragaman hayati. Ini, ya, ini termasuk ke dalam salah satu tanggung jawab pemerintah. Yang D. Memanfaatkan dan mengembangkan kekayaan budaya. Ini juga termasuk ke dalam tanggung jawab pemerintah. Sementara yang tidak termasuk adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Ini termasuk ke dalam tanggung jawab pemerintah. Ini pun termasuk ke dalam tanggung jawab pemerintah. Soal berikutnya. Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman dari Sabang sampai Merauke dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Tidak dipungkiri dengan adanya keberagaman akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya keberagaman budaya adalah titik-titik. A. Adanya sikap saling gotong royong. B. Menjunjung tinggi sosial antar budaya. C. Toleransi antar sesama umat beragama. D. Mengakibatkan kesenjangan kehidupan masyarakat. E. Terbentuknya kehidupan masyarakat yang harmonis. Jawaban yang paling tepat adalah, di sini kan yang ditanyakan adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya keberagaman budaya adalah mengakibatkan kesenjangan kehidupan masyarakat. Ini adanya sikap saling gotong royong, ini sikapnya positif. Menjunjung tinggi sosial antar budaya, ini sikapnya positif. Toleransi antar sesama umat beragama, ini bersifat positif. Serta terbentuknya kehidupan masyarakat yang harmonis, ini positif. Sementara yang negatif adalah mengakibatkan kesenjangan kehidupan masyarakat. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap negara seharusnya dapat mengembangkan sikap sebagai berikut, titik-titik. A. Mengagungkan sukunya sendiri. B. Toleransi terhadap keberagaman masyarakat. C. Bertahan dengan pendapatnya masing-masing. D. Menghindari perbedaan yang ada di masyarakat. E. Mempertahankan pemberdayaan yang ada di masyarakat. Di sini kan yang ditanyakan adalah setiap negara seharusnya dapat mengembangkan sikap sebagai berikut. Ya, jawaban yang paling tepat adalah, jawabannya adalah toleransi terhadap keberagaman masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Sementara yang A kurang tepat, mengagungkan sukunya sendiri. Yang C bertahan dengan pendapatnya masing-masing, ini lebih egois. Yang D menghindari perbedaan yang ada di masyarakat. Oke. Ini hampir mendekati tapi kurang tepat. Yang E mempertahankan pemberdayaan yang ada di masyarakat.
Oke, ini hampir mendekati juga tapi kurang tepat. Oke, sekian untuk pembahasannya. Insya Allah kita lanjutkan pada unit berikutnya, di video-video berikutnya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.